Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana? 47 sifat hayatnya. Halaman 47 sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat hayat. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala tusahihu lahu ayata sifat bil ilmi wa ghairihi minasifati wa diduha al-mautu. Sifat yang wajib di Allah berikutnya adalah sifat hayat. Nomor berapa ini hayat ini ya? Sifat yang wajib di Allah semuanya berapa? 20. Wujud, qidam, baqa, muhalafatul hadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat 10. Nomor 10 berarti ya. Hayat, sifat ke-10. Wajib hak Allah sifat hayat, artinya hidup. Hayat artinya hidup, yaitu sifat terdahulu yang menetap di zat Allah. Sifat ini mengesahkan adanya sifat ilmu di Allah dan sifat yang lain. Kebalikan dari hayat, sifat mustahilnya berarti al-maut, mati. Penjelasan 1. Sifat hidup, sifat hayat yang sangat menentukan adanya sesuatu, dapat berkuasa, berkehendak, berilmu, itu semua ditentukan oleh sifat hayat. Maka akal akan mengerti apabila Allah hidup, dan akal kita tidak akan mengerti kalau Allah disebut mati. Jelas ini ya. Wajib Allah memiliki sifat hayat, karena nggak mungkin Allah bisa disifati oleh sifat-sifat yang lain kalau Allahnya nggak hidup, gitu ya. Nggak mungkin Allah punya sifat ilmu, punya sifat kudrot, punya sifat basor, punya sifat yang lain kalau Allahnya mati, nggak mungkin ya. Sedangkan Allah memiliki ilmu, kudrot, dan sifat yang lain, berarti jelas Allah itu wajib hidup, gitu ya. Wajib memiliki sifat hayat, hidup. Jelas itu ya. Secara logika juga kita ngerti itu mah. Halaman 48. 2. Arti sifat hidup, sifat hayat di Allah adalah Allah wujud, berkuasa, berkehendak, mengetahui segala sesuatu secara menyeluruh, tidak pasif, tidak mati. Hidup Allah dengan sifat hayatnya, bukan dengan ruh, paru-paru seperti manusia, bukan dengan basah seperti kayu, tidak dengan alat apa-apa, tapi dengan sifat hayatnya. Artinya mukhalafah dengan hayat makhluk. Kemudian semua sifat Allah dan Allah wajib mukhalafatul lil hawadisi. Beda dengan makhluk. Kita hidup, Allah juga hidup. Cuman beda hidupnya kita dengan hidup Allah. Kita hidup pakai paru-paru, pakai nyawa. Kalau ikan pakai insang misalnya ya. Nah, kalau Allah mah hidupnya dengan sifat hayat, dengan sifat hayatnya, gitu ya. Bedanya. Jadi hayat itu bukan paru-paru, bukan insang, bukan kayak yang ada di makhluk, gitu ya. Beda, hayat aja udah itu. Allah hidup dengan sifat hayatnya, gitu. 3. Asma Allah dari sifat hayat adalah Al-Hayyu,
sangat baik, malah dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan kalimat ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Jadi sifat hayat ini, atau kalau di asmaul husnanya yaitu ya hayyu gitu, hayyu, hayat dari hayyu. Nah, dari sini penting sekali bagi kita untuk bisa mendawamkan, mengamalkan, menjadikan wiridan dari sifat hayat ini, yaitu ya hayyu gitu ya hayyu. Artinya wahai Allah zat yang maha hidup gitu ya hayyu. Kita baca ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya hanan ya manan ya zatauli ya mujib. Itu ada lanjutannya itu ya, di situ sepotong itu ya. Itu ada lanjutannya, nazumannya. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyum gitu. Didawamin ya, dibaca. 4. Orang yang imannya telah mencapai derajat al-arif billah dapat merasakan hayatnya Allah dan merasakan hilang dan hancurnya alam ini. Imannya disebut iman hakul yakin. Nah ini nih ya pelajarannya nih. Dari mulai ini pelajarannya ya. Dari sifat hayat ini supaya menjadi pendorong, pengecas untuk iman kita. Bagi orang-orang yang makomnya sudah sampai makom arif billah, orang-orang yang sudah makrifat para arifin, maka dari sifat hayat ini, makanya tadi begitu ya, awalnya dawamin dulu gitu, sering-sering dibaca gitu ya, didawamin, nggak dipanjangin juga nggak apa-apa, ya hayyu gitu ya, atau ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya, nah gitu juga nggak apa-apa, atau ya hayyunya doang juga nggak apa-apa, diwiridi nama kita sambil terus dijiwai bahwa yang hidup hanya Allah gitu. Yang hidup hanya Allah. Kita semua makhluk tidak ada yang hidup, hidupnya kita dihidupkan oleh Allah itu ya. Nah, itu awalnya begitu ya. Karena kan wiridan itu atau zikir ya, zikiran, wiridan, zikiran yang paling rendah itu zikir itu disebutnya zikir lisan ya. Zikir lisan itu paling bawah-bawahnya zikir gitu ya. Zikir lisan. Zikir lisan, lisannya doang yang zikir. Ya hayyu, ya hayyu, ya hayyu. Nah, gitu doang gitu ya. Tapi ini dianjurkan oleh para ulama. Kita harus mudawamah, harus dawam, harus punya zikiran. Apa aja sih zikiran? Banyak ya, banyak lah zikiran, terserah, udah kita bahas ya. Mau baca subhanallah, alhamdulillah, mau ya asmaul husna juga itu semua kan wiridan itu ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus kan itu ya, semua itu ya. Tapi tetap zikir yang paling utama, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tetap zikir yang paling afdol, yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Tetap. Jadi artinya walaupun kita zikir yang lain, tolong la ilaha illallah jangan sampai kagak kebaca begitu ya. Mendingan kagak baca yang lain tapi baca la ilaha illallah begitu ya. Syukur-syukur sehari semalam bisa paling sedikitnya ya baca 165 kali la ilaha illallah ya. Makanya sama para ulama dibagi, setiap habis sholat kita baca 33 kali ya. 33 kali 5 berapa? 165 itu udah benar itu ya. Jadi 33 habis sholat sehari semalam 5 kali, jadi kita baca 165.
Syukur-syukur mah iya 1.000, 100.000 ya. Kapan ngojeknya kalau 1.000 mah? Bini mau dimpanin la ilaha illallah katanya. Kerjalah bang, jangan la ilaha illallah doang katanya. Emang duit bisa keluar dari tasbih sono-sono gitu ya. Ya padahal ya zikir mah nggak usah harus duduk ya. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir mah boleh sambil berdiri, sambil duduk, sambil tiduran, sambil jalan, sambil kerja, sambil naik motor, sambil gitu ya. Jadi nggak usah duduk sila di musola di masjid megang tasbih aja ya, nggak usah ya. Zikir mah zikir ya. Ya para ulama-ulama ya, para sahabat, para aulia, nggak ada yang kurang 100.000, 10.000 la ilaha illallah setiap malam, setiap hari, setiap malam itu ya. Tapi begitu ya, jangan dikira mereka duduk doang, maksudnya bukan ya, bukan 100.000 teh ngedekul duduk, enggak ya. Lagi kerja lagi apa terus zikir gitu. Bahkan zikirnya udah bukan kayak kita, udah bukan zikir lisan, tapi udah zikir jinan ya. Udah zikirnya udah hatinya. Mulutnya mah ngobrol, mulutnya mah ngajarin santri, mulutnya mah apa aja, tapi hatinya terus Allah Allah terus gitu ya, terus zikir gitu ya. Jadi masalah zikir ini penting, dan paling awalnya zikir itu zikir lisan gitu ya, zikir lisan. Saya mah wiridan zikir hati mah kemana aja nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa gitu. Itu segitu teh masih mending gitu ya, dibanding lisan kagak zikir hatinya juga goplah. Nah itu mah parah ya. Jadi kalau lisannya zikir walaupun hatinya goplah, lalai, lupa ke Allah, ngelamun kemana aja masih mending. Apa mendingnya? Atuh dengan lisan ingat ke Allah teh walaupun hatinya belum bisa ingat Allah gitu. Gitu ya. Kalau kata guru zikir itu ada 4. Zikir teh ada 4. Satu disebutnya kirho, yang kedua hokir. Ini mah dari guru, ini mah yang nggak ada di kitabnya, ini mah nggak ada. Yang pertama kirho, yang kedua hokir, yang ketiga hoho, yang keempat kirkir. Gitu ya. Apa itu kirho? Lisannya zikir, hatinya poho, gitu ya, lupa pohotnya. Lisan mah zikir, apa aja dibaca, tapi hatinya kemana-mana, poho, lupa gitu ya. Yang kedua hokir, hatinya naon berarti ya kalau hokir ya. Kalau tadi lisannya yang zikir, hatinya lupa. Nah yang kedua mah hatinya yang zikir, lisannya lupa, enggak zikir berarti gitu ya. Itu namanya kirho gitu. Yang ketiga hoho, kirkir. Yang ketiga mah lisan zikir, hati zikir. Nah itu paling keren itu ya, kirkir. Yang parah hoho. Lisan kagak zikir, hatinya juga lupa ke Allah gitu ya. Nah itu hoho namanya. Istilah Sunda itu namanya. Jadi paksain ya. Jadi walaupun ya kayak kita lah ya, kita wiridan ya, mulut ya wiridan, hati makan kemana baik ya. Baca Quran itu kan zikir juga, baca Quran ya. Coba kita lagi baca Yasin, apalagi di tahlilan. Yasin, hati kita mau kemana baik ya. Nggak apa-apa kata, terus aja terus begitu ya terus. Sebab nanti dari situ lama-lama Allah akan naikin makom zikir kita dari zikir yang semacam tadi nanti menjadi zikir hati gitu ya. Nah nanti lama-lama mah insya Allah hatinya juga ikutan zikir. Nah ini mungkin ya awalnya, ayo kita dawamin ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram terus saja, biarin sambil ngelamun sambil ngapain juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama mah Allah yang naikin gitu ya, naikin. Nanti mah lama-lama hatinya juga ikut zikir gitu ya. Nah ini nih yang keempat ini, kalau hatinya sudah ikut zikir maka dia akan merasakan yang hidup hanya Allah, selain Allah tidak ada yang hidup. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
kulluman 'alaiha fan gitu ya. Kulluman 'alaiha fan, semua makhluk itu hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang ada yang kekal yang abadi hanya Allah. Nanti kesananya harus sampai bisa merasakan itu. Kita nggak ada akhirnya begitu ya. Kita ini nggak ada. Hari ini kita bisa napas, bisa hidup, bisa gerak, bisa aktivitas ya. Kan diginiinnya juga sama Allah kan begitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum, tanpa dihidupkan olehmu kan gitu ya. Enggak, kita nggak bisa ya, nggak bisa. Ya Hayyu ya Qayyum gitu ya. Allah doang yang hidup, kita mah mati ya. Ruh yang kita pakai hari ini juga kan boleh minjem ya, boleh minjem ini ya. Ruh yang menghidupkan kita hari ini nih ya, boleh minjem ini teh ya, boleh minjem dari Allah. Makanya nanti pas diambil sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh milik Allah dibalikin lagi kepada Allah. Boleh minjem, boleh minjem. Bukan hak milik ini, hak guna pakai doang kali ya. Bukan hak milik, ini nyawa gitu ya. Makanya ya Allah, kalau sampai sombong, kalau sampai lupa diri, kalau sampai merasa bisa, kalau sampai merasa mampu, dari belah mana bisa mampunya kita? Orang hidupnya juga pinjeman. Kalau nyewa rada mending ya, nyewa kita rada mending ya. Kalau Allah nyewa dah begitu ya. Ini mah minjem, kan jelek banget minjem ya. Orang minjem ya, kalau orang nyewa mah, Bang Imin, motor saya sewa dah. Oh, keren itu mah ya. Berapa sebulan? Udah 1 juta, 3 juta. Enak itu mah nyewa. Tapi Bang Imin minjem motor. Ya minjem katanya. Udah minjem pulang kagak dibensinin. Kapok gua minjemin sama lu. Minjemnya doang, nggak mau ngebensinin. Tapi kalau nyewa makan luar biasa. Kita ke Allah nggak nyewa ya, boro-boro hak milik. Nggak nyewa juga kagak, minjem doang, minjem gitu ya. Minjem. Ya kalau minjem tahu dirilah begitu ya. Kalau minjem tahu dirilah gitu ya. Gunakan nih mumpung Allah masih minjemin nama kita. Ntar kalau diambil mau gimana kan ini. Ayo gunakan sebaik-baiknya pinjaman kepercayaan Allah ini kepada kita. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. 5. Ta'aluk sifat hayat 1. Ta'aluknya cuma 1 sifat hayat mana? Ini kan masih mani ini ya, masih tergolong sifat mani yang 7. Qudrat, irodat, ilmu, hayat itu ya. Dan semua sifat mani mempunyai ta'aluk. Ta'aluk itu kaitan ya, kaitan. Ada 3 ta'aluk itu ya kemarin. Ta'aluk ibadah, ta'aluk ta'diyah, ta'aluk marotib kemarin itu ya. Nah, kalau hayat mah ta'aluknya cuma 1, ibadah doang. Enggak ada ta'diyahnya, enggak ada marotibnya. Apa ta'aluk ibadah? Fungsi. Ibadah itu artinya fungsi. Apa fungsinya hayat? Sifat hayat berguna untuk mengesahkan sifat-sifat yang lain berada di Allah. Sah dan bisa Allah mempunyai sifat kudrat, irodat, ilmu dan lain karena Allah hayat, Allahnya hidup gitu. Jadi fungsinya hayat itu untuk mengesahkan, melegalisir, melegitimasi kali gitu ya, bahwa Allah itu sah diami memiliki sifat-sifat yang lain karena Allahnya memiliki sifat hayat, karena Allahnya hidup gitu. Itulah fungsi dari sifat hayat gitu ya. Kembali kepada diri kita. Sebetulnya di diri kita yang disebut hidup, yang harus hidup itu adalah hati. Hatinya, ruhaninya. Nah, ini yang harus diperhatiin ya, ke dalam diri kitanya ya. Bukan yang harus hidup itu badannya, karena badan mah kan cuman bungkus doang, badan mah cuman casingnya doang. Tapi yang disebut hidup mah adalah ruhnya, ruhaninya, hatinya. Maka yang harus kita perhatikan adalah yang disebut hidup teh adalah hatinya gitu ya. Ini teh pinjaman dari Allah, nyawa teh, dan yang disebut hidup adalah hati. Maka yang harus dijaga adalah hatinya, bukan badannya, bukan. Kasarnya badan udah gak usah dipikirin, udah antepin aja. Asal hatinya hidup udah aman, udah manusia mah. Karena yang disebut hidup itu adalah ruh.
ruhani, hati gitu ya. Makanya dalam hadis iza sholahat sholahal jasadu kulluh wa ija fasadatil jasadi kulluh ala wahyal qalbu ala fil jasadi mudgotan. Di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ada mudgoh. Kalau mudgoh itu baik, maka badan kita semua baik. Kalau mudgoh itu buruk, maka badan kita juga jadi buruk. Ala wahyal qalbu, mudgoh itu disebutnya hati, gitu ya, hati. Kita terbalik ya, hidup kita mah sibuk ngurusin badan mulu, kita mah ya. Perut, kita mah ya, kulit, kita mah gigi, kita mah rambut. Bau dikit disampoin gitu mah ya, kuku panjang dikit dipotongin, perut lapar diempanin. Nah itu hidup kita begitu, itu aja udah ya, badan mulu yang dipikirin, yang diurusnya, tapi hatinya mah nggak pernah dijaga, nggak pernah ditata, nggak pernah dipelihara. Emang apa yang harus dijaga dari hati? Banyak banget ya, kurang lebih 80 penyakit hati dalam tasawuf itu ya, ada 80. Kita jumlahnya baru ngedengar sekarang ya, 80 ya. Makanya kita merasa kita sehat aja, bener aja kan itu ya. Padahal ada 80 macam penyakit hati ya. Banyak amat ya. Mana nih kita tahu ya, gara-gara kagak tahu jadi nggak pernah dijaga ya. Tapi kalau penyakit badan mah tahu semua gitu ya. Migrain, pusing ya, encok, rematik, wah tahu semua dah, tahu ada berapa macam penyakit badan mah ya. Tahu kita semua tahu, pilek kan itu ya, asma, wah banyak dah. Tapi penyakit hati itu 80 tahu berapa kita yang tahu itu ya. Apa penyakit hati? Hasud. Apa penyakit hati? Ujub, takabur, sum'ah, ria, banyak dah gitu ya. Pokoknya 80 dah gitu ya, 80. Itunya. Sama tetangga kesal mulu. Nah itu tuh penyakit hati tuh kayak begitu tuh ya. Kalau utang kagak mau bayar, nah itu tuh penyakit hati tuh begitu ya. Baru ngaji 3 kali udah ngerasa jadi ustad, nah itu penyakit hati itu. Penyakit hati tuh kayak begitu ya. Diri merasa bersih mulu, yang salah orang mulu orang kan itu ya. Itu penyakit hati tuh kayak begitu ya. Penyakit hati itu ya. Ntar orang lama-lama tuh kalau hatinya nggak dijagain dari penyakit-penyakit tadi, ya namanya penyakit nggak diobatin mati, maka hatinya jadi mati. Kalau orang hatinya udah mati, saya sering menganalogikan ya, kayak kebo kalau masih hidup dituntun sama bocah sendiri sanggup ya, masih hidup kan, itu ada tambangnya. Tapi kalau kebo udah dipotong tuh bulan haji, jangankan bocah sendirian, kita yang tua 5 orang suruh ngangkat kebo mati nggak sanggup gitu ya. Orang sama, kalau hatinya hidup nggak usah banyak-banyak yang ingetin, sendiri selesai, ditoel ikut, diingetin hayu gitu. Kalau orang hatinya hidup mah ya nggak susah, nggak berat, ngajakinnya enteng kalau hatinya hidup mah. Tapi kalau udah mati hatinya, mau disamper se-RT nggak bakal ke bawah itu ya. Ayolah malam Kamis ini bagian ngaji. Iya lu duluan aja duluan. Udah berapa bulan ini ngaji masih duluan aja ya. Gak bisa. Udah dijapri, udah di WA, udah didatengin, udah diantri. Gak bisa. Mati hatinya, mati, gak bisa. Begitu. Orang nyiriin gitu ya, susah diajakin. Diajak benar pastinya ya. Diajak benar, dan yang terlebihnya lagi diajak ke Allah, itu berat kalau hatinya mati. Dan kemarin sudah dibahas ya, ada 3 ya penyebab hati mati itu ya. Tapi pasti lupa kan ya yang 3 ya. Belum. Oh belum itu ya. Oh di pengajian yang lain kali saya ingat. Belum di sini ya. 3 penyebab hati mati itu ya. 1 penyebabnya, ini kalau saya jelasin jangan bilang oh nih ya. Kalau bilang oh berarti udah nih berarti ya. 1 penyebabnya dari mata. Oh enggak, berarti belum ya. 2 lisan. Belum juga berarti belum, berarti kan ya. 3 dari perut. Nah, itu penyebab hati kita mati. Mata, lisan, perut. 3. Ini menurut Imam Ghazali.
Jaga nih yang 3 supaya hati kita nggak mati. Yang 3 dibagi. Pertama mata. Mata mah itu untuk para laki-laki. Jadi yang harus menjaga mata mah bapak-bapak gitu ya. Mata perempuan mah enggak, perempuan mah enggak terlalu lah gitu ya. Dia mah enggak terlalu. Kita nih, aduh, nggak dilihat sayang. Itu tuh itu kita ya. Waduh, kita besar di waduh. Susah banget itu ya. Aduh, mana lagi naik motor, lagi nyupir kan itu ya. Ya Allah, itu rok kenapa begitu amat sih ya? Nggak ada apa yang kebawahan dikit ya. Itu susah gitu ya. Pengen aja ngelirik gitu ya. Itu tadi nggak dilihat sayang, dilihat gimana. Jadi mencek orang Sunda jadi meremelek jadinya gitu ya. Baru lelaki itu paling susah itu ya. Aduh, nundukin pandangan, nutup mata penglihatan dari hal-hal yang dilarang, terutama aurat wanita yang bukan muhrim gitu ya. Enggak, dia mah Pak Ustadz, dia mah matanya terjaga, enggak kemana-mana, dia mah orangnya enggak kemana-mana, dia mah di rumah aja dia mah. Yang benar, iya, di rumah ngapain? Itu megang HP. Ya elah, mendingan dia keluar daripada megang HP mah. Lah setan yang menyakan di HP. Di luar mah jarang yang kayak di HP ya. Aduh, kalau di HP mah ya Allah, apa yang kagak ada di HP mah ya. Kayak yang alim gak kemana-mana katanya. Di rumah mah ya HP sama aja ya, sama. Itu yang paling susah lelaki mah ya, ngejaga matanya itu ya. Perempuan mah nggak terlalu. Yang kedua lisan. Nah ini mah sebaliknya nih. Lisan mah ini mah buat para perempuan. Nah, lisan mah perempuan. Jaga khusus buat perempuannya. Karena perempuan mah paling sulit ngejaga lisan ya. Paling sulit ngejaga lisan. Lelaki mah jarang ya yang banyak ngomong. Lelaki mah ya. Ada juga. Ada juga ya. Kalau lagi ngopi bareng, apa itu ngomongnya? Tapi kebanyakan mah ibu-ibu lah ya, ibu-ibu. Kan katanya juga perempuan mulutnya 2, katanya begitu ya, bibirnya 4 katanya gitu ya. Makanya dia mah doyan ngomong gitu. Kita baru sekalimat, wah dia udah melebihi mama dede kan itu ya. Makanya bang jadi orang, wah udah ya. Udah ya, bawanya lebih lancar daripada mama dede perempuan kalau udah ngomong ya. Luar biasa itu ya. Itu doang perempuan mah ya. Banyak orang yang tersakiti gara-gara omongan para wanita. Banyak orang yang tersinggung gara-gara omongan lelaki mah jarang gitu. Ini perempuan ya, tajam banget omongannya, pedes perempuan. Udah jaga tuh perempuan. Nah itu tugas perempuan. Yang ketiga perut. Kalau perut mah di lelaki sama, di perempuan juga sama. Ini mah sama ini mah ya. Perut mah ya. Kita semua paling susah ngejaga perut. Bahkan kata Siti Aisyah, pertama terjadinya bid'ah setelah Kangjeng Nabi wafat adalah urusan as-sabu, rasa kenyang. Itu ternyata ya. Siti Aisyah pernah ditanya setelah Nabi wafat, wahai Siti Aisyah, bid'ah apa yang paling pertama? Bid'ah itu apa bid'ah? Sesuatu yang tidak ada di zaman Kangjeng Nabi gitu ya, bid'ah itu ya, sesuatu yang baru kan itu ya, bid'ah itu baru ya, baru itu artinya di zaman Nabi kagak ada, setelah Nabi nggak ada diadakan kan gitu ya. Itu kelompok sebelah kan yang suka mengkampanyekan bid'ah kan begitu mereka ya. Awas itu bid'ah kan itu ya. Ya cuman dia mah bid'ahnya jadi kemana baik ya. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Tanya tuh kalau ada yang lagi ngomong begitu, tanya lagi sama kita ya. Pak, bid'ah mulu apa-apa bid'ah. Bapak tahu nggak bid'ah yang paling pertama terjadi setelah Nabi wafat apa? Tanya deh sama mereka. Kayaknya nggak tahu itu dia. Padahal yang tadi jawaban itu hadisnya ada lagi itu ya. Bahwa bid'ah yang paling pertama terjadi setelah Nabi wafat adalah as-sabu, rasa kenyang. Bukan maulidan, bukan rajaban, bukan tahlilan, bukan ya. Taraweh diberjamahin itu bukan bid'ah pertama itu ya. Quran dibukukan itu bukan bid'ah pertama ternyata. Bid'ah pertama tadi rasa kenyang. Nah, itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak ada ceritanya Nabi kekenyangan, nggak ada Nabi mah ya. Makanya masyhur ya Nabi mah ketika lapar sampai diganjel sama batu.
Kalau kita mah dibuka sleting lagi makanan itu ya. Banyak kan di sini. Biar banyakan celana sletingnya biar dibuka ya. Diri dulu loncat dulu katanya biar turun tuh nasi katanya. Makan lagi ya. Aduh, apalagi santri kalau yang ngeliwat dia makan standar ukuran kenyangnya teh perut harus sama kerasnya sama jidat santri mah ya. Coba lihat perut lu, digituin tuh perutnya tuh sama jidat. Oh masih kencangan jidat katanya, ayo masih muat nih katanya nih. Tuh nyamainnya sama jidat tuh ya, tuh keras banget katanya. Aduh, mencek orang Tasik mah apa Bang Imin? Daharna nepi ka kamerkaan katanya gitu ya. Makan teh ampe kemerkaan gitu ya, kekenyangan. Apa? Ya. Ya bahasa Betawi itu ya. Kalau Sunda mah kemerkaan ya, Bang Imin ya. Kemerkaan nanti itu kekenyangan gitu. Bahkan Nabi mah sering banget ya ketika nanya nih sama Siti Aisyah, ada nggak makanan hari ini? Tidak ada, ya udah aku puasa saja kan gitu ya. Kalau kita begitu sama bini, wah lah itu kemarin duit gua kasih kemana lu udah mau gawe nih kagak ada nyarap ada kopi ya. Makanya Nabi dengan para sahabat sispek semua. Perutnya pada sispek, kalau kita kan bunga gitu ya, kembung di tengah gitu ya. Aduh, pada buncit-buncit, udah mah jarang puasa. Pagi-pagi uduk, siangan dikit warung Padang, sore-sore somai, ntar malam sate gitu ya. Ya Allah, sehari semalam teh perut mulu ya, maka wajar ya. Mati hati kita ya. Kebanyakan makan ya. Itu ya. Jadi dari ya hayy ya qayyum ini, satu kita yakin yang hidup hanya Allah, kita ini hidup hanya pinjaman, dan ingatkan yang harus hidup di dalam diri kita itu hati ruhaninya, bukan badannya gitu ya. Hidupin hatinya. Itu tadi caranya itu ya. Hindari penyakit-penyakit hatinya yang menyebabkan sakit hati kita dan mati. 6. Sifat ayat tidak mempunyai taluk ta'diyah. Tidak ada taluk ta'diyahnya, marotibnya juga enggak ada ya. Yang ada hanya ibadah doang tadi. 7. Kebalikan hayat adalah al-maut. Sifat mustahilnya adalah al-maut, artinya Allah mati, mustahil. Dan termasuk kebalikan hayat yang disebut mati ya. Termasuk mati nih. 1. Dahulunya Allah mati, mustahil ya. Enggak kayak kita. Kita mah dulu kagak ada, terus diciptakan gitu. Nah Allah mah nggak begitu gitu ya. Hidupnya Allah mah dulu Allah nggak ada terus Allah hidup, enggak Allah mah. Makanya kan Allah mah kidam, adanya tidak ada permulaan. Kidam itu kan begitu dulu kemarin itu ya, kidam adanya tidak. Kemudian akhirnya mati, enggak. Makanya bako mah tidak ada akhir. Bako mah ya kita mah sekarang hidup, besok mati kita bukan gitu ya. Ada ujungnya kita mah ya, ada awal ada ujung. Makanya kita disebutnya mati, nggak hidup sebetulnya kita. Atau yang ketiga, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, atau setengah mati kayak tidur gitu ya. Kan tidur itu disebutnya 1/3 kematian kan gitu ya. Dalam Quran kan dikatakan orang yang meninggal arwahnya itu kan digenggam sama Allah, itu yang meninggal tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu ya. Jadi ruhnya kan dibalikin ke Allah tuh ya kalau orang udah meninggal. Kemudian bagaimana dengan yang hidup gitu ya. Dalam Quran dikatakan yang hidup itu digenggamnya ketika tidur. Makanya tidur itu disebutnya kematian gitu ya. Kematian karena ketika kita tidur ruh kita digenggam oleh Allah. Nah makanya kalau kita dihidupkan kembali, dibangunkan kembali pagi harinya misalnya kan gitu ya, maka kita langsung kan bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana. Alhamdulillah ya Allah engkau telah menghidupkan gitu ya. Berarti kalau kalimatnya menghidupkan berarti barusan kita habis mati kan gitu ya. Cuman matinya nggak mati beneran kalau itu mah ya. Nah, makanya doanya begitu, alhamdulillah ahyana gitu. Jadi setengah mati itu seperti tidur gitu ya, mengantuk. Enggak, Allah mah enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Nah itu di depannya juga ada itu ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Karena ngantuk dan tidur adalah salah satu bagian dari kematian ya.
Terus 49 sedikit lagi. Dalilnya, wa dalilu ala zalika anna walau kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Dalil yang menunjukkan, ini dalil akli berarti ya, secara logika. Kalau menunjukkan Allah hidup, apabila diperkirakan Allah mati, maka tidak akan berkuasa, tidak akan berkehendak, tidak akan mengetahui segala sesuatu. Jelas ini mah ya. Kalau Allah mati nggak mungkin berkuasa, yang udah mati kan begitu ya. Jelas ini mah. Cara logikanya juga. Penjelasan menurut logika akal, apabila Allah mati maka tidak akan berkuasa, tidak berkehendak, tidak tahu apa-apa, dan itu mustahil sebab makhluk ciptaannya sudah terwujud dan nampak, maka Allah wajib hidup. 2. Nah, ini dalil akhirnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.